Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Sukma Pratiwi dengan NPM 1D023048. Video ini merupakan hasil karya pribadi saya dan sengaja dibuat untuk memenuhi tugas praktik pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas B pada Prodi S1 Biologi Universitas Bengkulu dengan judul Saksi Bisu Perjuangan di Rumah Warisan Patriotisme. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Bengkulu, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno, Sang Proklamator. Rumah bekas kediaman Bung Karno ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Meskipun rumah kediaman Bung Karno memiliki nilai historis yang besar, ada salah satu fenomena yang dapat diamati dari tempat ini, yaitu masih banyak dari masyarakat yang belum menyadari pentingnya merawat dan menjaga tempat ini. Hal ini tercermin dari minimnya kunjungan dan kurangnya kegiatan edukatif yang diselenggarakan di lokasi tersebut. Bengkulu pernah dijadikan salah satu tempat pengasingan Soekarno oleh Belanda selama era prakemerdekaan antara tahun 1938 hingga 1942. Rumah ini merupakan tempat pengasingan Soekarno oleh pemerintah Belanda. Sebelumnya, ia diasingkan di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini bukan hanya saksi bisu dari perjalanan hidup seorang pemimpin besar, tetapi juga merupakan simbol semangat, perjuangan, dan cinta tanah air yang abadi. Saksi dari perjuangan dan kerja keras Bung Karno, setiap sudutnya menyimpan cerita tentang dedikasi dan cinta tanah air yang mendalam. Rumah ini dibangun pada tahun 1918 yang memiliki luas sekitar 165 meter persegi dengan ukuran bangunan 9x18 meter berbentuk persegi panjang dan atapnya berbentuk 5 stek. Di ruang kerjanya, Bung Karno menulis pidato-pidato bersejarah yang menggetarkan semangat bangsa. Salah satunya adalah pidato Indonesia Menggugat yang diucapkannya di hadapan pengadilan kolonial pada tahun 1930. Dalam pidato ini, Bung Karno menuntut hak-hak rakyat Indonesia untuk merdeka. Setiap langkah Bung Karno dipenuhi dengan semangat untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Dari proklamasi kemerdekaan hingga pembangunan karakter bangsa, Bung Karno menunjukkan bahwa cinta tanah air bukan hanya tentang membela negara, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Dan di ruang tamunya sering menjadi tempat pertemuan Bung Karno dengan tokoh-tokoh penting, baik dari dalam maupun luar negeri. Diskusi-diskusi di sini seringkali berujung pada strategi-strategi penting dalam perjuangan kemerdekaan. Bung Karno selalu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai landasan utama. Selain sebagai seorang pemimpin, Bung Karno adalah seorang ayah dan suami yang penuh kasih. Nilai-nilai cinta tanah air ditanamkannya tidak hanya dalam pidato dan tindakan politik, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Dia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai dan menghormati tanah air. Tersimpan koleksi surat cinta Bung Karno dan Fatmawati. Fatmawati sendiri merupakan istri dari Soekarno yang berasal dari Bengkulu dan sekarang dikenal sebagai penjahit bendera nasional merah putih saat proklamasi kemerdekaan 1945. Selama di Bengkulu, Soekarno menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk berkeliling dan menikmati suasana serta pemandangan di sekitar kota Bengkulu. Di rumah kediaman Bung Karno terdapat sumur timba yang terletak di bagian belakang rumah. Soekarno sendiri sering menggunakan air dari sumur ini untuk mandi dan mencuci muka karena menurutnya air tersebut agar segar dan bersih. Air dari sumur tersebut pernah dibawa oleh pemerintah Provinsi Bengkulu ke ibu kota negara saat acara penyatuan tanah dan air. Dilansir dari buku Kiprah Politik Soekarno, Bung Karno diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Selama diasingkan di Bengkulu, Soekarno ditemani sang istri, Inggit Garnasih, dan anak angkatnya, Ratna Juwami. Karena statusnya sebagai tahanan, Soekarno selalu diawasi oleh polisi Belanda seperti ketika berkenalan dengan masyarakat sekitar hingga mencatat tamu yang datang ke kediaman Soekarno. Adapun dampak positif yang dapat ditimbulkan yaitu rumah Bung Karno dapat menjadi simbol penting dalam pelestarian budaya dan sejarah Indonesia.
Pengelolaan yang baik dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional agar meningkatkan pendapatan lokal. Dan adapun dampak negatifnya yaitu kurangnya perhatian dan perawatan dapat menyebabkan kerusakan pada situs bersejarah yang mengakibatkan hilangnya nilai sejarah. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mari kita rawat dan lestarikan rumah warisan kediaman Bung Karno ini. Rumah kediaman Bung Karno bukan hanya sekedar bangunan, tetapi simbol perjuangan dan semangat kebangsaan. Dengan merawatnya, kita menghormati sejarah dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga dan melestarikan warisan sejarah yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, kita tidak hanya menghormati jasa-jasa para pahlawan, tetapi juga mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan penuh dengan rasa cinta tanah air. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaannya tugas praktik ini. Terima kasih kepada pihak Rumah Kediaman Bung Karno yang telah memberikan izin dan akses. Kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita terus mencintai dan menjaga tanah air kita. Semoga video edukasi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan menjaga sejarah bangsa.